Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Yahanda, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau serta Allah sihatkan badan beliau di dalam taat takwa kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati serta ulun cintai para hadirin jamaah majelis ilmu yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkah limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, sehingga kembali kita dapat dikumpulkan, dipertemukan bersama-sama di dalam ruangan yang penuh berkah dan juga rahmat ini, yaitu dalam rangka menghadiri majelis ilmu, yang mana mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita pada ini majelis, mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para auliyaus shalihin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita perserahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, juga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sambungan kajian muzakarahan ilmu agama yang keberikutnya. Al-yawmu tasi' yawmul ladhi huwa yawmu Arafah. Man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Wa huwal yawmul ladhi anzalallahu fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-ayah. Telah diriwayatkan di dalam penggalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, ya esok tu insyaallah, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah itu adalah yang disebut dengan hari Arafah ngarannya. Maka di antara fadilat orang yang berpuasa pada hari Arafah itu, man shamahu, barang siapa berpuasa pada hari Arafah besok, kana kafaratan lisanatin madiyah, adalah itu menjadi penebus bagi dosa-dosanya yang terdahulu, wasanatin mustaqbalah, dan
dosanya setahun yang akan datang. Jadi kita apabila berpuasa pada bulan Zulhijjah tanggal yang ke-9 besok atau yang disebut dengan hari Arafah, maka itu satu fadilatnya adalah Allah ampuni dosa-dosa kita yang bahari dan dosa-dosa kita yang akan datang. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang, dosa kita diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan dosa kita baratan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal yaumul ashiru, hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, huwa yaumul adha, itulah yang disebut hari raya adha atau hari raya kurban. Man qarraba qurbanan fihi bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu zunubahu wa zunuba iyalih. Barang siapa di hari raya kurban itu ia berkurban bi awwali qatratin, maka apabila darah daripada hewan kurban itu menitis, ghafarallahu lahu zunubahu wa zunuba iyalih, Allah ampuni akan dosa-dosanya dan dosa keluarganya sebilang-bilangan darah yang menitis di dalam itu hewan kurban. Ini fadilat atau keistimewaan kita nang berkurban. Jadi mun ada besi duit, kalau kita nih berkurban, ya sekali seumur hidup barang. Ada Nabi Allah Ibrahim itu sidin saben tahun bae berkurban. Makanya di antara sebab kenapa sidin itu diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu diberikan gelar oleh Allah Khalilullah atau kekasihnya Allah. Apa sebabnya beliau diberikan gelar Khalilullah? Di antaranya yang disebutkan di dalam sebuah kitab adalah karena sifat pamurahnya sidin. Sidin saben tahun berkurban. Bahkan kurban yang dikurbankan oleh sidin itu adalah bukan hanya daripada 1 ekor sapi. Ulun pernah menghitung kurban yang dikurbankan oleh beliau itu miliaran nilainya. Nah, miliaran. Kita adalah wahinang kurban miliaran adalah kira-kira. Jarang ada leh. Ibarat ada juga tuh jarang. Itu di antara pamurahnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena beliau itu mengetahui fadilat keistimewaan orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Apa keistimewaannya? Setiap darah yang menitis pada hewan kurban itu Allah berikan ia nilai pahala dengan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah ampuni dosa keluarganya. Wa man at'ama fihi, barang siapa memberi makan pada hari raya mukminan akan orang yang beriman, wa tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau ia bersedekah pada hari raya itu dengan 1 sedekah, ba'asahullah ta'ala yaumal qiyamah aminan wa yakunu mizanuhu askala min jabali Uhud. Barang siapa dia memberi makan kepada orang beriman, ia bersedekah pada hari raya kurban, maka Allah berikan baginya itu keamanan pada hari kiamat. Dan adalah timbangan amalnya itu adalah lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, jadi ini diantara fadilat kita bersedekah hari raya kurban. Jadi mun ada kawan hendak bailang persilahkan aja beri makani. Apabila ada duit labihan sedekahkan, khusus pada hari raya kurban kita. Kenapa? Fadilatnya ganal benar. Kita bersedekah itu seapa ada ya Allah, memberi makani orang seapa ada. Tapi fadilat yang diberikan oleh Allah, diberikan keamanan pada hari kiamat, dan timbangan amal kita lebih berat daripada gunung Uhud. Ini karena pahalanya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan amaliyah-amaliyah pada hari raya kurban. Dan disebutkan lagi di dalam sebuah hadis di antara keistimewaannya berkurban
Man kharaja min baitihi ila syira'il adhiyah kana lahu bikulli khatwatin 10 hasanatin wa muhiya anhu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu 10 darajatin. Barang siapa dia keluar daripada rumahnya dengan niat membeli hewan kurban, belum lagi pakai kurban, hanya niat untuk membeli hewan kurban, keluar pada rumah, niatan hati hendak membeli hewan kurban, apa fadilatnya? Kana lahu bikulli khatwatin, adalah baginya setiap langkah ia berjalan menuju tempat dia membeli tersebut, Allah ganjar dia 10 hasanatin, dengan 10 kebaikan. Wa muhiya anhu 10 sayyi'atin, dan Allah hapus daripadanya itu 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu 10 darajatin, dan Allah tinggikan baginya itu 10 derajat. Jadi ini keistimewaan. Kita bila berjalannya aja tuh sudah kayak itu, pahalanya kayak apa kurbannya, luar biasa. Wa idza taqallama fi syira'iha, barang siapa berbicara ketika ia membelinya, kana kalamuhu tasbihan, maka pembicaraannya itu bernilai pahala tasbih. Wa idza naqada samanaha, apabila dia membayar akan harganya, kana lahu bikulli dirhamin 700 hasanah, adalah setiap dirham yang ia keluarkan itu bernilai kebaikan. Nah, wa idza tarahaha 'alal ardi, apabila dia telentangkan akan sapi itu ke atas tanah, yuridu zabahaha, dan ia ingin menyembelihnya, istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'iha il ardi sabi'ah, maka seluruh makhluk daripada atas bumi itu sampai 7 lapis bumi ke bawah memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Wa idza ahraka damaha, apabila tumpah oleh darahnya, khalaqallahu bikulli qatratin min damiha 'ashratun minal malaikah, Allah ciptakan setiap titisnya itu 1 orang malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun baginya sampai hari kiamat. Wa idza qusima lahmuha, apabila dibagi akan dagingnya, kana lahu bikulli luqmatin, adalah setiap suapan yang ia suap daripada makanan daging tersebut, mislu itqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salam, adalah sama pahalanya seperti memerdekakan budak daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi ini ganal benar pian pahalanya kita berkurban pada hari raya kurban itu. Dan disebutkan lagi di dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qarraba qurbanan idza qama min qabri ra'ahu qa'iman ala ra'si qabri, fa idza lahu sya'run min adh-dhahab wa 'aynahu min yawaqitil jannah wa qarnahu min adh-dhahab, fayaqul man anta wa ayyu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka, fayaqul ana qurbanuka alladhi qarrabtani fid dunya, thumma yaqulu irkab ala dhahri, fayarkabu alaihi wa yadhhabu bihi ma bainas sama wal ardi ila dhillil arash. Di antara keistimewaannya berkurban lagi, barang siapa berkurban akan 1 ekor hewan kurban, seikung je kita berkurban hewannya, idza qama min qabrihi, maka orang yang berkurban ini apabila dia meninggal kemudian ia bangkit daripada alam kuburnya, qama min qabrihi, maka berada di hadapan tempat ia dibangkitkan itu seekor sapi yang ia kurbankan ketika di dunia. Kita nih pai bilanya berkurban seekor sapi, itu karena di akhirat ketika kita dibangkit dari alam kubur, sapi itu kena berada
menghadangi kita di atas kubur kita, hendak memberikan syafaat kepada kita. Fa idza lahu sya'run minadz zahab, yang mana sapi tersebut bulunya itu terbuat daripada emas. Wa 'ainahu min yawaqitil jannah, dan matanya itu terbuat daripada yakut yang ada di dalam surga. Wa qarnahu minadz zahab, dan tanduknya itu terbuat daripada emas. Fayaqul, maka kita yang bangun daripada alam kubur ini bertakun, man anta, siapa engkau? Ikam ini siapa? Kita bertakun lawan sapi. Wa ayyu syai'in anta, dan engkau itu dari mana? Wa ma ra'aitu ahsana minka, dan aku tidak pernah melihat sapi seiluk engkau. Nah, lalu rupanya sapi itu diberikan Allah kekuasaan kawak bepandir. Kawak bepandir. Ujar sapi tadi menyahuti, ana kurbanuka, ulun adalah kurban pian. Ulun adalah sapi yang pian kurbankan. Alladzi qarrabtani fid dunya, ketika pian hidup di alam dunia. Bepandir sapi tadi. Jadi jar sapi ulun ini kurban pian. Yang bahari pian berkurban dengan ulun ketika hidup di dunia. Summa yaqul, kemudian sapi itu mengatakan, irkab ala dhahri, wahai pemilik kurban, naiklah engkau ke atas punggungku. Itu kayak apa guru ya? Amunnya berkurban itu seekong sapi beberapa orang. Berarti ada yang di muka, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Yang akan bahari dulu. Ulun bahaya hendak di muka aja. Ya kah? Ujarna umma, ulun hendak di belakang aja. Kan gitu. Padahal kena di akhirat satu hewan kurban yang kita kurbankan ketika di dunia itu Allah berikan kita saikung saurang sapinya. Pamannya kita berkurban beberapa orang dengan satu ekor sapi. Nah, maka kita di akhirat kita diberikan tunggangan sapi itu, kendaraan sapi itu saikung saurang. Kadang saikung sapi itu bersamaan kata. Jadi gitu. Fayarkabu alaihi, maka mengendarailah ia ke atasnya. Wa yadhhabu bihi ma bainas sama' wal ardi ila willil arsy. Maka berangkatlah ia mulai daripada antara langit dan bumi sampai ke bayangan arasy. Artinya sampai di bawahnya ke alam surga. Jadi bahari Pak Ai di dalam tafsir disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mengumin. Nah, melu mengumin leh. Orang-orang kafir itu baku mantar bahwasanya jah Allah Ta'ala itu jadi menyuruh berkurban itu sama kayak orang nang besasajin. Nah, artinya mengurbankan hewan sapi ini, Allah tuh menghendaki darahnya, Allah tuh menghendaki dagingnya, sehingga Allah menjadi bertambah kemuliaannya. Nah, jadi dikomen orang kayak itu. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran bahwa Allah tidak menginginkan darah sapi tersebut. Allah tidak menginginkan daging sapi tersebut. Allah tidak menginginkan apapun, melainkan Allah hanya ingin melihat seberapa takwa kalian. Nah, apa maksudnya? Kan kita berkurban itu menggunakan duit manukar sapi. Ya kalau leh, ada gegampangan kita manukar sapi itu. Perlu pengorbanan, kita sayang lawan harta, cinta lawan harta. Tuhuk bagawi. Wani kita membelanjakan duit ini gasan manukar sapi, gasan berkurban. Nah, itu satu pengorbanan cinta kita kepada Allah. Jadi Allah menyuruh kita cinta kepada beliau. Rasulullah menyuruh kita cinta kepada beliau. Tetapi cinta tersebut tidak bisa melainkan dengan pembuktian. Bagaimana bukti kita cinta kepada Allah? Bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan cara berkurban.
dengan cara berkurban, rela menyedekahkan harta, rela mengorbankan harta yang kita selama ini kumpulkan demi untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti. Jadi ya Tuhan, aku ini hendak membuktikan rasa cinta Ikam lawan aku. Hendak membuktikan itu aja. Artinya Allah kada hendak darahnya, kada hendak dagingnya. Sekalipun kita berkurban beberapa banyak pun hewan kurban, tetap ada menambah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sudah maksimal. Kemuliaan Allah itu kada bisa berkurang, kada bisa bertambah, tetap di situ. Walaupun kita saduniaan beramal ibadah, tetap. Nah ini. Jadi kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah, kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, yaitu dengan berkurban, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukti kita cinta kepada Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di antara cirinya orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia adalah menghidupkan sunnah-sunnahku. Jadi kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa di antara sunnah Rasul? Sunnah Rasul mengatakan bahwasanya ada 5 malam, yang mana apabila 5 malam ini kita hidupkan secara rutin, secara istiqamah di dalam tahun ke tahun sampai kita meninggal dunia, dakhala jannah bi ghairi hisab, maka masuklah kita ke dalam surga bi ghairi hisab. Apa malam tersebut? Rasul menyebutkan yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban, yang kedua adalah malam Idul Fitri, yang ketiga adalah malam Tarwiyah, malam tadi, yang ketiga adalah malam Arafah, malam ini, yang kelima adalah malam Hari Raya Haji. Siapa kawa menghidupkan 5 malam ini dengan beribadah kepada Allah, Allah berikan dia masuk surga bi ghairi hisab. Mudahan kita seberatan koma amalakan. Amin, Allahumma amin. Jadi mun malam tadi lepas ada kawa amalan ya kah? Malam ini barang dan malam esok mudahan koma amalakan. Jadi kita jangan sampai berputus asa. Aku jak kada sampat malam tadi, berarti malam ini kada juga. Allah bukan menilai amal seseorang, tetapi Allah menilai hati seseorang. Allah menilai niat seseorang. Kita kada tahu pang malam tadi pada disuruh nang kaya itu. Jadi kita kada tagawi. Hari ini kita tahu, malam ini kita gawi. Dan Allah berikan pahala sama seperti kita menggawi malam tadi, malam ini, dan malam besok. Yang penting kita tanamkan dulu niat, mulai dari ini majelis, mudahan kawa ma'amalakan sabarataan. Amin, Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita menghadiri majelis ilmu, dan mudahan umur kita sabaratan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat sabaratannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita beriman, meninggal beserta iman yang sempurna. Dosa kita, dosa kedua orang tua kita diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sabaratan dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan kita sabaratan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin